Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita harus melupakan kegagalan kita di Olimpiade. Kini kita fokus ke pertandingan timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada 6 Juni dan 11 Juni nanti. Menarik karena semuanya digelar di Gelora Bung Karno, markas kita, kandang kita, Garuda. Sambutan meriah juga sudah diberikan oleh fans timnas Indonesia saat skuad timnas U23 pulang dari Paris usai melakukan tugas di playoff dan juga Piala Asia U23. Sambutan meriah ini menambah semangat skuad Garuda ya, utamanya Sintayong selaku arsitek yang cukup kecewa sebenarnya karena gagal mencetak sejarah. Tapi dia masih ada target lain, yaitu membawa Indonesia lolos ke putaran 3 dan lalu lolos ke Piala Dunia 2026. Menjelang duel Irak melawan Filipina, kita juga sedang menunggu 2 pemain naturalisasi baru. Totalnya 3, tapi Martin Paes sudah jadi WNI dan hanya menunggu finalisasi saja. Yang sangat ditunggu yaitu kehadiran Calvin Verdong, back Nech Nijmegen, dan juga Jens Raven, striker Dordrecht U21. Keduanya sudah melakukan tahap awal naturalisasi pada 30 April lalu bersama Martin Paes juga. Ketiganya ada di Jakarta. Calvin Verdong dan Jens melakukan tahap awal naturalisasi dengan melapor ke kedutaan, lalu cek kesehatan dan lain-lain. Berikutnya, mereka akan melakukan proses berikutnya. Di antaranya yaitu sidang di DPR, Kemenkumham, dan juga Setnek. Tanda tangan presiden, dan lalu disumpah sebagai WNI. PSSI yakin melalui Ketua Umum Erick Thohir yakin bisa menyelesaikan 2 naturalisasi baru ini pada minggu ketiga Mei atau sekitar 25 ya, 25-26 ya, Mei. Apakah itu mungkin? Saya pikir ini sangat mungkin. Mengapa? Karena Calvin Verdong menyelesaikan kompetisi dengan Nech Nijmegen pada 19 Mei. Dengan begitu setelah itu dia akan memiliki waktu yang cukup panjang untuk melakukan kegiatan lain, diantaranya menyelesaikan naturalisasi dia. Jens Raven juga memang kompetisi Liga Belanda, Divisi 2 Liga Belanda U21 rampung 1 Juni, tapi dia juga punya waktu untuk menyelesaikan proses naturalisasi dan sesuai target Erick Thohir, yaitu pekan ketiga Mei. Dan saya pikir itu sangat mungkin terjadi. Dan dalam beberapa hari ke depan mungkin ada wawancara jarak jauh antara DPR dengan Jens dan Calvin Verdong. Sedangkan Martin Paes kabarnya masih ada satu hal yang harus diurus. Walaupun bukan soal perpindahan federasi. Kalau Erick Thohir bilang ini soal surat-surat saja untuk finalisasi kepindahannya sebagai warga negara Indonesia. Nah, kehadiran 3 pemain baru ini juga menimbulkan pertanyaan apakah 3 pemain ini jadi yang terakhir untuk program naturalisasi timnas Indonesia. Kalau untuk saat ini ya sepertinya begitu ya. Sintayong juga tidak punya rencana untuk melakukan pemantauan pemain lagi karena semua keputusan pemain baru ada di Sintayong. Dia lebih fokus ke 2 laga timnas senior pada Juni nanti. Ya wajar saja. Saat ditanya media, dia mengatakan belum ada rencana untuk memantau pemain lagi karena dia fokus dengan timnas Indonesia.
Ya, menurut saya itu wajar sekali ya, Sintayong mengatakan itu. Tapi kalau disebut apakah 3 pemain itu terakhir, saya pikir tidak ya. Karena kita kan target lolos ke Piala Dunia. Kedepannya kita membutuhkan kedalaman squad yang lebih baik lagi. Ada 3 nama yang paling diinginkan oleh netizen ya untuk gabung, yaitu back FC Twente, Mies Hilgers, lalu ada juga gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald yang mungkin pindah klub ya. Lalu ada juga back FC Copenhagen yang diharapkan bisa segera gabung dengan timnas Indonesia. Nama-nama lain juga ada, Delano Art, Jer Werderman, banyak nama-nama yang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Apakah itu bagus? Kevin Dix ya, back FC Copenhagen, apakah itu bagus untuk timnas Indonesia? Ya bagus saja. Menurut saya nggak masalah ya, timnas terus menambah pemain keturunan agar membuat kedalaman squad semakin oke ya. Karena kalau kita sudah main di level tinggi, ya itu artinya pemain-pemainnya Sintayong harus punya squad yang lengkap. Jadi dia bisa memainkan siapa saja karena kualitasnya sama. Apalagi di Piala Dunia, atau di putaran ketiga lah dulu ya. Selesaikan dulu putaran 3 yang mungkin akan berhadapan dengan lawan sulit. Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, Australia, kita belum tahu. Karena kita akan fokus dulu di putaran 2, sisa 2 laga putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, untuk beberapa hari ke depan ya Sintayong pasti akan beristirahat dulu. Dan paling mungkin Sintayong mengumpulkan pemain pada akhir bulan atau awal bulan Juni ya. Saat itu pemain akan dikumpulkan lagi. Biasanya Sintayong akan memanggil 25 pemain baru. 25 pemain ke timnas Indonesia. Menariknya dari 25 pemain ini, kemungkinan 17 diantaranya adalah pemain abroad. Saya cukup yakin dengan ini, karena Sintayong membutuhkan pemain terkuat dan 8 pemain lagi dari Liga 1. 17 pemain abroad, diantaranya mungkin Martin Paes dan 2 pemain naturalisasi baru, Jens Schreven dan juga Calvin Verdong. Sedangkan termasuk juga mungkin Elkan Bagot ya. Elkan Bagot yang ramai di video saya sebelumnya. Saya pikir memang harus dikasih kesempatan kedua. Saya pikir ini mungkin ya terkait izin dari klub, dari Ipswich Town. Walaupun mereka tidak main, tapi Ipswich Town mungkin sangat tegas. Kalau tidak masuk kalender FIFA ya tidak boleh. Saya yakin Elkan Bagot juga pengen main, tapi yang menjadi masalah dia tidak bilang gitu ya. Mungkin dia memilih diam saja. Harusnya paling tidak komunikasi dengan Sintayong ya, sehingga Sintayong juga tidak bertanya-tanya ya. Bilang saja, saya tidak diizinkan gitu, karena playoff tidak masuk kalender FIFA. Toh waktu kualifikasi Piala Asia U23 dia bisa main kan ya. Jadi mungkin kesimpulan saya akhirnya memang tidak ada izin dari Ipswich Town walaupun mereka tidak main ya. Sangat disayangkan juga ya, harusnya. Tapi mungkin itu aturannya ya, karena pemain kan ada ikatan kontrak dengan klub sehingga harus patuh dengan keputusan klub. Nah, terkait 8 pemain dari BRI Liga 1 dari skuad timnas U23, saya bisa melihat bahwa Hernando Ari pasti ya, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan juga Adi Satrio. Itu yang kemarin main di timnas U23. Sedangkan yang lainnya mungkin ya, Elgi Maulana,
Ricky Kambuaya, Mark Locke, dan Yakob Sayuri. Nah, lalu bagaimana pemain timnas U23 yang kemarin? Ferrari, lalu Komang Teguh, atau Fajar, James Kelly Sawyer. Ya sayang sekali, menurut saya ya mereka masih kalah bersaing dengan pemain abroad. Ragnar Oratmangun atau Calvin Verdong, Sandi, Shane. Sangat disayangkan mereka untuk saat ini masih kalah bersaing. Tapi untuk kedepannya kita tidak tahu. Demikian teman-teman ulasan singkat saya soal persiapan timnas Indonesia yang saat ini fokusnya adalah timnas senior. Semoga menjadi informasi yang baik dan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.